Halo, bertemu lagi dengan channel Cerimis Tube. Kali ini Cerimis akan menceritakan sebuah kisah nyata keangkeran sebuah pohon beringin di alun-alun kota Semarang. Untuk lebih seramnya, mari kita dengarkan cerita berikut ini. Di jantung kota Semarang, terdapat sebuah alun-alun yang ramai dikunjungi oleh warga setempat. Alun-alun ini terkenal dengan suasana yang sejuk, berkat pohon beringin tua yang telah berdiri selama ratusan tahun. Pohon ini memiliki akar-akar yang menjalar ke tanah, batang yang kokoh, dan daun-daun yang rimbun, memberikan keteduhan yang sangat dibutuhkan di tengah panasnya kota. Namun, di balik keindahan dan keteduhan pohon beringin ini, tersimpan misteri yang menyeramkan. Semua bermula pada malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai malam yang penuh dengan hal-hal gaib. Pada malam itu, seorang pemuda bernama Joko, yang tengah melintasi alun-alun setelah bekerja lembur, merasa ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara langkah kakinya terasa menggema di seluruh alun-alun yang kosong. Ketika Joko melirik ke arah pohon beringin tua, ia melihat bayangan hitam besar yang berdiri di antara akar-akarnya. Joko merasa bulu kuduknya berdiri, namun ia mencoba mengabaikan dan terus berjalan. Tapi tiba-tiba, bayangan itu bergerak mendekatinya. Ia melihat sepasang mata merah menyala di tengah kegelapan. Joko segera berlari. Namun entah bagaimana, ia merasa seolah-olah berada dalam lingkaran yang tak berujung, selalu kembali ke tempat yang sama, di bawah pohon beringin itu. Keesokan harinya, berita tentang Joko yang ditemukan pingsan di alun-alun menyebar dengan cepat. Penduduk kota mulai bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di sekitar pohon beringin itu. Seorang pedagang kaki lima yang sering berjualan di alun-alun menceritakan bahwa beberapa bulan sebelumnya, saat malam mulai larut, ia melihat sosok kuntilanak melayang di sekitar pohon. Pak Agus adalah seorang pedagang kaki lima yang sudah bertahun-tahun berjualan di alun-alun Semarang. Malam itu, seperti biasa, ia menutup lapaknya sekitar pukul 10 malam. Langit mendung menutupi bulan, membuat suasana alun-alun terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun pohon beringin tua yang besar di tengah alun-alun. Saat Pak Agus sedang merapikan barang-barangnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dan berat. Tiba-tiba, suara-suara biasa dari kota seperti hilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Ia menghentikan kegiatannya sejenak dan mencoba mencari sumber perasaan tidak nyaman itu. Pak Agus menoleh ke arah pohon beringin. Dalam kegelapan, ia melihat sosok putih yang melayang di antara akar-akarnya. Sosok itu tampak seperti wanita dengan rambut panjang yang terurai, menggantung tanpa menyentuh tanah. Kulitnya pucat, hampir transparan, dan gaun putihnya berkibar pelan tertiup angin malam. Jantung Pak Agus berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan atau imajinasinya saja. Namun, ketika sosok itu berbalik dan menatapnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mata sosok itu kosong, hitam pekat tanpa cahaya, seakan-akan mampu menembus jiwa siapapun yang melihatnya. Dalam ketakutan, Pak Agus terpaku di tempatnya. Sosok kuntilanak itu mulai mendekat, bergerak perlahan namun pasti. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata hitam itu, seolah-olah ada kekuatan yang menahan dirinya. Tangannya gemetar dan kakinya terasa lemas. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan terdengar dari sosok itu, tawa yang nyaring dan menggema di seluruh alun-alun yang kosong. Pak Agus merasa darahnya membeku mendengar suara tersebut.
Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia berusaha menggerakkan kakinya dan lari meninggalkan lapaknya. Ia berlari secepat mungkin, tanpa menoleh ke belakang, mendengar suara tawa itu semakin keras dan semakin dekat. Pak Agus terus berlari hingga ia sampai di rumahnya. Napasnya tersengal-sengal dan tubuhnya berkeringat dingin. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan sosok kuntilanak itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk tidak berjualan lagi di malam hari. Kejadian mengerikan itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatannya. Pak Agus menceritakan pengalamannya kepada penduduk setempat, dan cerita tentang kuntilanak di pohon beringin tua segera menyebar. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati pohon beringin tersebut saat malam tiba, terutama saat malam Jumat Kliwon. Pohon beringin itu tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari kengerian yang tersembunyi di balik keindahannya. Seorang ibu yang sering membawa anaknya bermain di alun-alun juga memiliki pengalaman menyeramkan. Suatu sore, saat alun-alun sudah mulai sepi, ia mendengar suara tangisan anak kecil dari arah pohon beringin. Tangisan itu terdengar jelas meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Ketika ia mendekat untuk mencari sumber suara, tangisan itu tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi suara tertawa yang mengerikan, membuat ibu itu lari ketakutan sambil membawa anaknya. Namun, cerita paling mengerikan datang dari seorang tukang parkir yang bekerja di alun-alun. Ia mengaku melihat penampakan Gendruwo, makhluk tinggi besar dengan tubuh berbulu lebat, yang berdiri di balik batang beringin. Malam itu, Pak Ridwan ia sedang menjalankan tugasnya seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan alun-alun sudah sepi. Lampu-lampu jalan memberikan cahaya redup yang menciptakan bayangan panjang dan menyeramkan di sekitar pohon beringin tua. Pak Ridwan sedang duduk di bangku dekat tempat parkir, menikmati segelas kopi panas untuk mengusir kantuk. Tiba-tiba, ia merasakan hawa panas yang aneh di sekitarnya, seperti ada sesuatu yang mendekat. Suasana yang semula hening berubah menjadi mencekam. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun pohon beringin bergemerisik seperti bisikan-bisikan halus. Ia berdiri dan memandang ke arah pohon beringin. Dalam kegelapan, Pak Ridwan melihat sosok besar dan tinggi berdiri di balik batang pohon. Sosok itu berbulu lebat, tubuhnya besar dan berotot, hampir setinggi pohon beringin itu sendiri. Mata sosok tersebut bersinar merah menyala, memberikan kesan mengerikan yang membuat jantung Pak Ridwan berdegup kencang. Pak Ridwan terpaku di tempatnya, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Mata Gendruwo itu menatap tajam ke arahnya, seolah-olah ingin menelannya hidup-hidup. Pak Ridwan merasakan hawa panas yang menyengat dari arah makhluk tersebut, seperti berdiri di depan tungku api. Dalam ketakutan yang luar biasa, Pak Ridwan merasakan tubuhnya gemetar hebat. Gendruwo itu mulai bergerak, mengeluarkan suara geraman rendah yang menggema di seluruh alun-alun. Geramannya terdengar seperti ribuan suara yang bercampur menjadi satu, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Gendruwo itu melangkah keluar dari bayang-bayang pohon beringin, menunjukkan tubuhnya yang penuh bulu dan mengerikan. Pak Ridwan, yang merasa sudah tidak sanggup lagi, segera berlari sekuat tenaga. Ia berlari tanpa henti, tidak peduli kemana arah tujuannya. Yang penting menjauh dari sosok mengerikan itu. Pak Ridwan akhirnya sampai di sebuah warung kopi yang masih buka. Dengan napas terengah-engah dan wajah pucat, ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada pemilik warung dan beberapa pelanggan yang masih ada di sana. Semua orang terdiam mendengar ceritanya,
merasakan ketakutan yang sama. Tidak lama setelah kejadian yang menimpa Pak Ridwan, seorang anak kecil bernama Siti hilang saat bermain di alun-alun. Siti dikenal sebagai anak yang ceria dan sering bermain di sana bersama teman-temannya. Namun, pada suatu sore, Siti tidak pulang ke rumah. Para saksi mata mengatakan bahwa Siti terakhir kali terlihat duduk di bawah pohon beringin, memandang ke arah batang pohon dengan tatapan kosong. Keluarganya segera panik dan meminta bantuan warga untuk mencari Siti. Tim pencari terdiri dari penduduk setempat dan pihak berwenang mulai menyisir seluruh alun-alun, namun hasilnya nihil. Pohon beringin diperiksa dengan seksama, tetapi tidak ada jejak Siti di sana. Malam pun semakin larut, dan pencarian dihentikan sementara. Seminggu kemudian, pada pagi hari yang tenang, Siti ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di dekat makam pahlawan yang tidak jauh dari alun-alun. Ia ditemukan oleh seorang peziarah yang datang untuk berdoa. Anehnya, tubuh Siti tampak bersih tanpa tanda-tanda kekerasan, namun ia terlihat sangat pucat dan lemah. Ketika Siti akhirnya sadar, ia tidak bisa mengingat apapun tentang kejadian itu. Yang ia ingat hanyalah bahwa ia sedang bermain di bawah pohon beringin, lalu tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan segalanya menjadi gelap. Orang tua Siti yang cemas membawa anak mereka ke dukun kampung yang terkenal memiliki kemampuan spiritual. Dukun tersebut mengatakan bahwa roh-roh yang terperangkap di pohon beringin telah membawa Siti ke dunia mereka dan beruntung sekali Siti bisa kembali dengan selamat. Setelah kejadian ini, pohon beringin ini menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk saat malam tiba, apalagi bila malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Pohon beringin tua itu tetap berdiri kokoh, menyimpan rahasia gelap dan misteri yang membuat bulu kuduk merinding setiap kali ada yang mendekatinya. Pak Heru, seorang sesepuh yang dikenal memiliki kemampuan spiritual, memutuskan untuk menyelidiki misteri ini. Ia percaya bahwa pohon beringin tersebut adalah tempat bersemayamnya roh-roh yang tak tenang. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Heru datang ke alun-alun dengan membawa sesajen dan kemenyan. Ia mulai melakukan ritual dan memanggil arwah-arwah yang bersemayam di pohon beringin. Tiba-tiba, suasana di sekitar alun-alun menjadi sangat dingin dan kabut tebal mulai menyelimuti area tersebut. Pak Heru melihat sosok-sosok gaib keluar dari pohon beringin, termasuk kuntilanak, gendruwo, dan anak-anak kecil yang menangis. Pak Heru berbicara dengan salah satu roh, seorang wanita yang mengaku telah lama meninggal di bawah pohon beringin tersebut. Wanita itu mengatakan bahwa pohon beringin tersebut adalah tempat eksekusi pada masa penjajahan. Dan banyak jiwa yang mati dengan tidak tenang. Mereka terikat pada pohon itu karena rasa dendam dan kesedihan yang mendalam. Setelah ritual itu, kejadian menyeramkan di alun-alun mulai berkurang, namun tidak sepenuhnya hilang. Pak Heru memberikan peringatan kepada penduduk untuk tidak bermain atau berlama-lama di dekat pohon beringin pada malam hari, terutama pada malam Jumat Kliwon. Pohon beringin itu tetap menjadi tempat yang dihormati dan ditakuti. Alun-alun Semarang, meskipun indah dan penuh kenangan bagi warga, tetap menyimpan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dan pohon beringin tua itu, dengan akar-akarnya yang menjalar ke tanah, akan selalu menjadi saksi bisu dari sejarah kelam dan cerita-cerita menyeramkan yang terus berlanjut di dalam ingatan warga Semarang. Demikian cerita seram di alun-alun kota Semarang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di cerita cerimis selanjutnya. Terima kasih.